Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas masing-masing teman-teman sekalian, khususnya untuk Ibu dosen Ibu Yunita selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Saya di sini akan menjelaskan sejarah kodifikasi hadis. Langsung saja saya akan menyampaikan materi terkait sejarah kodifikasi hadis atau sering juga disebut sejarah pembukuan hadis atau dalam bahasa hadis disebut at-tanwin al-riwayat, yaitu tentang pembukuan hadis. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tanwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun secara istilah. Kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi berdasar perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan ataupun untuk kepentingan pribadi. Sejarah kodifikasi hadis pada abad pertama Hijriah, mulai dari masa Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar zaman Muawiyah, yakni hingga akhir abad pertama Hijriah. Hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kepada kekuatan hafalannya. Pada masa Rasulullah SAW, hadis melekat dalam memori para sahabat dan belum hanya ditulis. Bahkan di awal-awal wahyu, hadis dilarang untuk dicatat karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Para sahabat merupakan penyambung lidah Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab secara bergantian dengan tetangganya menghadiri majelis Nabi SAW. Al-Khalili dalam kitab Irsyad mengatakan bahwa kaum Rafi'ati telah memalsukan lebih dari 13.000 hadis yang isinya sanjungan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kecaman terhadap dua khalifah pertama yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah, pada akhir tahun 100 Hijriah, yang berisi perintah agar seluruh hadis Nabi masing-masing di daerah segera dihimpun. Umar yang didampingi Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab al-Zufri, seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam, menggalang para ulama hadis yang mengumpulkan hadis di masing-masing daerah mereka. Hadis abad kedua Hijriah. Pada abad kedua, para ulama dan aktivitas kodifikasi hadis tidak melakukan penyaringan dan pemisahan, sehingga dalam kitab-kitab itu terdapat hadis-hadis ma'fu, mauquf, dan maktu. Pada abad kedua ini, ulama yang berhasil menyusun kitab-kitab tadwin sampai pada kita adalah Ibnu Anas tahun 93 sampai 179 Hijriah yang disebut kitab Al-Muwatta, disusun sejak tahun 143 Hijriah. 2. Kodifikasi hadis abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yakni masa Al-Ma'mum sampai Al-Muqtadir sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Mereka menulis dan mengumpulkannya hadis Nabi lengkap dengan sanadnya, yang kemudian kitab-kitab hadis hasil karya mereka disebut istilah musnad. 3. Kodifikasi hadis abad ke-4 sampai ke-6 Hijriah. Jika pada abad pertama, kedua, dan ketiga, hadis berturut-turut mengalami masa periwayatannya, penulisan, dan penyaringan dari fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Pada abad keempat merupakan abad pemisah antara ulama dan mutaqaddimin. Pada periode keempat merupakan hadis pada masa intisyar, riwayat Al-Amsyar, penyampaian hadis ke berbagai wilayah. Pada abad ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Mengumpulkan hadis Al-Bukhari dan Muslim dengan kitabnya Al-Jami' Bayin al-Syekh
yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jazzaqo. 2. Mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang 6 dalam sebuah kitab. 3. Mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab ke dalam satu kitab sebagaimana dilakukan oleh Al-Iman. 4. Mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam satu kitab hadis. Yang kelima, menyusun pokok-pokok atau pangkal hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. 6. Mentahrij dalam kitab hadis tertentu yang kitabnya Muhtaraj Sahih Al-Bukhari. 4. Kodifikasi hadis abad ke-7 sampai sekarang. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada abad ke-7 dilakukan dengan cara menertibkan kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyebutnya bahwa secara kodifikasi hadis dengan pembabakan waktunya masing-masing memiliki karakteristik masing-masing. Faktor-faktor pendorong dilakukan kodifikasi cukup beragam, mulai dari faktor internal maupun eksternal. Kebijakan dari pemerintah atau khalifah sangat menentukan proses-proses kodifikasi hadis, utamanya Umar Ibnu Abdul Aziz, Abu Bakar Ibnu Muhammad, Ibnu Hamzis, serta Syihab Al-Zuhri. Sekian pemakaran sejarah kodifikasi hadis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan buat Anda. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.